PON ke-80 Republik Indonesia di Kota Madiun berlangsung khidmat. Kunjungan Menko Agus Harimurti Yudhoyono di Kota Madiun. Wali Kota Madiun terima mobil toko dan buka pelatihan rupiah untuk tim penggerak PKK. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Amel, inilah Madiun This Week selengkapnya. Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Kota Madiun berlangsung khidmat, mulai apel renungan suci, upacara pengibaran dan penurunan bendera, hingga resepsi budaya. Wali Kota Maidi menyerahkan remisi bagi narapidana, apresiasi kepada Paskibraka, serta menegaskan pentingnya persatuan dan karya untuk mengisi kemerdekaan. Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dibalut sejumlah agenda penting. Minggu 17 Agustus dini hari digelar apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Madiun. Kegiatan sakral sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah setempat, termasuk Wali Kota Madiun, Dr. Maidi. Sebagai Inspektur Upacara dan Rem 081 Dirut Sajaya, Kolonel Armet Untoro Haryanto, menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan pahlawan, khususnya dalam pengabdian terhadap perjuangan demi kebahagiaan negara dan bangsa. Untoro berharap semoga arwah para pahlawan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, pun mendapat tempat yang sewajarnya. Mereka adalah TNI Polri sebanyak 736 orang, pegawai sipil sekitar 5 orang, pejuang rakyat sebanyak 156 orang, pahlawan tak dikenal sekitar 71 orang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-80 Republik Indonesia berlangsung khidmat di Kota Madiun, Minggu 17 Agustus. Wali Kota Madiun Dr. Maidi bertindak sebagai Inspektur Upacara, sekaligus menyampaikan pesan penting mengenai makna kemerdekaan di usia ke-80 tahun Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Maidi menekankan bahwa meski bangsa Indonesia sudah berusia tua, penampilan dan semangat harus tetap muda untuk terus berkarya. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu menargetkan di momentum HUT ke-80 RI ini, berbagai persoalan mendasar masyarakat Kota Madiun bisa dituntaskan. Di antaranya kemiskinan ekstrim, pengangguran, hingga stunting. Wali Kota juga menegaskan peningkatan kualitas SDM melalui program beasiswa S1, S2, hingga S3. Selain itu, program-program unggulan pemerintah Kota Madiun juga terus digenjot, seperti pengembangan dapur makan bergizi gratis atau MBG, penyelesaian koperasi merah putih, serta penanganan sampah dengan target Kota Madiun bebas sampah pada tahun 2027. Wali Kota juga mengingatkan bahwa peringatan kemerdekaan bukan hanya seremonial semata, melainkan momentum untuk menyemangati generasi penerus dalam mengisi kemerdekaan sesuai dengan semangat perjuangan para pahlawan. Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan pentingnya persatuan dalam membangun bangsa. Menurutnya, semua sektor dan elemen masyarakat memiliki peran masing-masing, ibarat benang, jarum, dan penjahit yang saling melengkapi. HUT ini semangat baru. Semangat baru bukan hanya kita itu seremonial, tetapi ini menyemangati kita mengenang pejuang-pejuang dulu yang luar biasa perjuangannya. Kita ngisi kemerdekaan ini harus lebih baik sesuai dengan para pahlawan-pahlawan yang dulu. Itu yang kita lakukan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT ke-80 Republik Indonesia digelar di alun-alun Kota Madiun Minggu 17 Agustus. Prosesi penurunan bendera dilakukan oleh tim Paskibraka Indonesia Bersatu yang terdiri dari sejumlah pelajar di Kota Madiun. Penurunan dimulai dengan datangnya Inspektur Upacara, Wali Kota Madiun Dr. Maidi ke area upacara,
sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian prosesi upacara penurunan bendera dikawal oleh Komandan Upacara AKP Lendra Dwijaya. Bendera merah putih mulai diturunkan tim Paskibraka sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mereka adalah Muhammad Zaidan Rasyad dari SMA N3 Taruna Angkasa Madiun, Rahmat Faldi Putranugoro dari SMA N4 Madiun, dan Yustio Nur Cahya Pratama dari SMA N3 Taruna Angkasa. Tim Paskibraka penurunan bendera kemudian melipat dan menyerahkan bendera merah putih kepada Aurelia Michiko Syahbani Nugroho dari SMA N1 Madiun selaku pembawa baki. Bendera merah putih yang diturunkan kemudian diserahkan kepada Inspektur Upacara sekaligus menandai berakhirnya rangkaian upacara HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai informasi, upacara penurunan bendera merah putih berlangsung khidmat serta meriah. Sebelum upacara, para hadirin, tamu undangan dan masyarakat disuguhkan persembahan paduan suara dari Dwija Swaradika dan drum band dari Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Dirgahayu Indonesia, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Kota Madiun. Merah putih berkibar gagah di langit alun-alun Kota Madiun, Minggu 17 Agustus. Upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia berlangsung khidmat sekaligus menghadirkan semarak kebanggaan yang menggema di hati ribuan pasang mata. Aubade Puspa Yunima bersama PKK Kota Madiun, Paduan Suara Unipma, SMAN 1, SMAN 2, dan SMKN 1 Madiun sukses menyihir penonton. Harmoni suara menyatu seakan menggemakan semangat perjuangan yang tak pernah padam. Tak kalah memukau, teatrikal musikal Darah Juang Menuju Damai Nusantara dari Voice Corner menghadirkan potongan kisah perjuangan bangsa. Alunan musik, gerak, dan dialog berpadu membangkitkan harus sekaligus semangat juang yang terasa begitu dekat. Rangkaian upacara juga ditandai penyerahan penghargaan, mulai dari sertifikat kesesuaian tanda SNI untuk Pasar Sleko, lomba kemandirian pangan melalui pemanfaatan pekarangan dengan Kecamatan Taman sebagai juara pertama, hingga lomba sekolah peduli inflasi. HUT ke-80 Republik Indonesia di Kota Madiun tahun ini menjadi bukti bahwa kemerdekaan tak hanya dikenang, tetapi harus dihidupkan dalam persatuan, karya, dan prestasi bersama. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Madiun tahun ini menjadi momen penuh makna, khususnya bagi warga binaan pemasyarakatan. Sebanyak 848 narapidana dengan 9 narapidana langsung bebas dari Lapas Kelas 1 Madiun dan 596 narapidana Lapas Pemuda Kelas 2 Madiun menerima remisi umum dan remisi dasawarsa. Wali Kota Madiun, Dr. Maidi hadir langsung menyerahkan remisi sekaligus memberikan motivasi kepada para narapidana Minggu 17 Agustus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Madiun. Dalam sambutannya, ditegaskan bahwa kesalahan adalah bagian dari hidup, namun bukan alasan untuk terus berada di jalan yang salah. Tak hanya itu, Wali Kota juga menekankan pentingnya pembinaan sebagai jalan menuju perubahan. Ia bahkan mengumumkan kebijakan khususnya berupa pemberian beasiswa pendidikan bagi narapidana yang berprestasi. Menurut Dr. Maidi, pendidikan adalah kunci utama untuk mengubah masa depan. Dengan pesan penuh motivasi tersebut, Wali Kota berharap remisi yang diberikan bukan hanya sekedar pengurangan masa hukuman, melainkan titik awal perubahan menuju kehidupan yang lebih baik bagi para narapidana. Alhamdulillah semuanya dilakukan dengan baik dan cukup banyak yang mendapatkan remisi, artinya pembinaannya berhasil. Dan seperti ini, kerjasama dengan perusahaan swasta, membuat sesuatu yang tidak sulit, akhirnya tidak nganggur ini. Tidak nganggur, produktif,
dia setiap hari mikir kerja, mikir ya pendapatannya nanti entah nilainya berapa. Dia sudah tidak berpikir macam-macam lagi. Yang ditularkan ada skill yang baik, bukan yang ditularkan skill dari luar karena masuk ke sini ditularkan ke yang lain, tidak ada. Ini yang hebat di Kota Madiun. Maka ini harus nanti mungkin gandeng beberapa perusahaan lain lagi. Itu akan lebih sukses. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemkot Madiun menggelar resepsi tasyakuran dalam rangka memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Balai Kota Madiun Minggu 17 Agustus malam. Pagelaran wayang dengan lakon Amarto Binangun memeriahkan acara resepsi. Menghadiri acara, Dr. Maidi menyampaikan apresiasi kepada anggota Paskibraka Kota Madiun dan para pelatih atas keberhasilan menjalankan tugas pengibaran serta penurunan bendera pada upacara peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi, Dr. Maidi menyerahkan piagam penghargaan kepada para anggota Paskibraka Kota Madiun serta para pelatih. Dalam acara resepsi, Pemkot Madiun sengaja menggelar wayang sebagai upaya pelestarian budaya Jawa. Puncak acara ditandai dengan penyerahan wayang gunungan oleh Wali Kota kepada 5 dalang muda, yakni Aditya Krisna, Dava Sakrisna Prasetyo, Nabil Ekri Rasfadila Erlambang, Danang Danardana, dan Diah Ayu Kusumaning Tias. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono baru saja berkunjung ke Kota Madiun. Dalam agendanya, AHY menghadiri Sarasehan Pawitan Dirogo, meninjau TPA Winongo yang diubah jadi wisata edukatif, serta meresmikan Koperasi Merah Putih. AHY menegaskan pentingnya sinergi daerah. Sementara itu, Pemkot Madiun menyiapkan 27 koperasi kelurahan untuk mendukung ekonomi rakyat. Kota Madiun terus memantapkan persiapan menjelang gelaran Pawitan Dirogo 2025 yang akan berlangsung pada 22 Agustus mendatang. Sebagai bagian dari upaya pematangan agenda, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menggelar rapat koordinasi pada Selasa 19 Agustus 2025 di kantor lapangan TPA Winongo. Pertemuan tersebut menghadirkan seluruh perwakilan organisasi perangkat daerah atau OPD untuk mensukseskan acara besar yang akan dihadiri tamu-tamu penting dari tingkat pusat hingga provinsi. Gelaran Pawitan Dirogo tahun ini akan semakin istimewa dengan rencana hadirnya salah satu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Kehadiran pemerintah pusat menjadi bukti nyata dukungan pemerintah pusat terhadap agenda pembangunan dan potensi kebudayaan daerah. Tidak hanya itu, Gubernur Jawa Timur beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Provinsi juga dipastikan turut hadir, sehingga menjadikan acara ini semakin mengesankan dan menjadi sorotan. Dalam koordinasi tersebut, Wali Kota Madiun memberikan arahan langsung agar seluruh persiapan dilakukan secara maksimal, mulai dari berbagai aspek teknis maupun non-teknis harus berjalan optimal. Pawitan Dirogo 2025 sendiri menjadi ajang strategis yang tidak hanya menampilkan kemeriahan seni budaya dan kearifan lokal, tetapi juga menjadi ruang promosi potensi ekonomi dan produk unggulan Kota Madiun. Dengan dukungan penuh pemerintah pusat, provinsi, dan kesiapan pemerintah daerah, Kota Madiun optimis mampu menyuguhkan penyelenggaraan Pawitan Dirogo 2025 yang berkesan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono di Kota Madiun terus dipersiapkan. Kamis 21 Agustus, staf khusus atau staf sus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Kemenko IPK meninjau persiapan di sejumlah titik lokasi kunjungan Menteri, termasuk di TPA Winongo. Wali Kota Madiun Dr. Maidi memastikan kesiapan dalam menyambut Menko IPK, mulai dari lokasi, teknis acara, hingga pengamanan. Dengan kesiapan ini, Wali Kota berharap agenda kunjungan Menteri yang akrab disapa AHY tersebut dapat berjalan dengan lancar dan juga sukses. Dr. Maidi menjelaskan kunjungan Menko IPK di Kota Madiun menjadi agenda penting, pun sebagai momentum guna koordinasi percepatan pembangunan daerah. Tak hanya Kota Madiun, tetapi juga daerah lain yang tergabung dalam Pawitan Dirogo. Sementara itu, staf khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Kemenko IPK, Herzaki Mahendra mengapresiasi kesiapan yang dilakukan oleh Pemkot Madiun dalam menyambut Menko IPK AHY. Bahkan dia menyebut persiapan di lapangan sudah sangat baik.
Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono kembali mengunjungi Kota Madiun Jumat 22 Agustus. AHY melakukan sejumlah kegiatan di Kota Pendekar. Salah satunya memberikan pembekalan peduli lingkungan dan penanaman pohon di tempat pembuangan akhir Winongo. Kegiatan tentu saja didampingi Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Wali Kota menyebut kedatangan AHY merupakan kehormatan bagi Kota Madiun. Apalagi AHY juga mengunjungi TPA Winongo yang kini diubah menjadi tempat wisata. Wali Kota menyebut arahan dari Menko IPK tersebut akan sangat membantu Kota Madiun. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk lebih mengenalkan Kota Madiun, khususnya dalam urusan penanganan sampah dan lingkungan. Wali Kota menyebut sampah di Kota Madiun bukan lagi masalah, namun sudah menjadi berkah. Penanganan dilakukan secara menyeluruh dari lini bawah. Sampah sudah harus dipilah sejak dari rumah tangga. Pemerintah Kota Madiun akan menyiapkan 3 kantong sampah dengan warna berbeda untuk tiap rumah. Penanganan lantas disesuaikan dengan jenis material sampahnya. Seperti sampah bongkaran bangunan akan dimasukkan ke mesin penggilingan batu, sampah nasi dan sayur sebagai konsumsi ternak, sampah batang kayu akan dihancurkan untuk bahan pupuk, sementara sampah anorganik akan didaur ulang. Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan lagi akan dimasukkan mesin khusus untuk dihancurkan. Kedepan, penanganan sampah di Kota Madiun cukup sampai di tempat pembuangan sementara. Sementara sampah yang sudah menumpuk di TPA diubah menjadi tempat wisata. Bakal ada bukit buah lengkap dengan kafe hingga rumah bahagia. Tak heran, selain bernilai ekonomis, keberadaan TPA juga menjadi sarana edukasi. Konsep itu pun mendapatkan apresiasi Menko AHY. Menko menyebut konsep penanganan sampah di Kota Madiun jelas dan visioner. Bicara pembangunan tidak mungkin terlepas dari ekses atau dampak dari pembangunan itu sendiri. Semakin banyak masyarakat di Kota Madiun ini misalnya, tentu akan memproduksi sampah. Industri juga begitu. Nah, sampah ini harus ditangani dengan baik. Saya mengapresiasi karena ternyata ada sebuah konsep yang visioner, bagaimana sampah bukan hanya dikurangi, tapi juga gunungan sampah ini justru bisa ditransformasikan menjadi sesuatu yang bukan hanya ramah lingkungan, tapi juga menjadi destinasi pariwisata. Menjadi bukit, menjadi gunung yang di tengah-tengah kota bisa melihat pemandangan sekelilingnya, sekaligus menjadi wahana edukasi, menjadi taman buah, dan sekali lagi menjadi model, menjadi salah satu model untuk terciptanya ekonomi sirkular, ekonomi yang dihasilkan dari setiap proses pengolahan sampah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Koperasi Merah Putih atau KMP Kelurahan Nambangan Lor diresmikan Jumat 22 Agustus 2025. Koperasi yang berada di Pondok Abi Bahrun Jalan Merpati itu diresmikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono. AHY Sapaan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan, peresmian koperasi merupakan rangkaian kegiatan kunjungannya di Kota Madiun. Menurutnya, KMP Kelurahan Nambangan Lor menjadi salah satu di antara 27 koperasi kelurahan yang ada di Kota Madiun. Dengan keberadaan KMP tersebut, AHY berharap koperasi mampu menjadi jangkar perekonomian masyarakat. AHY menilai KMP memiliki peran penting dalam memberdayakan serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Kelompok pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, petani, peternak dan lain sebagainya memiliki ruang untuk memasarkan produk mereka. Di KMP Kelurahan Nambangan Lor misalnya, ada berbagai produk lokal yang dipasarkan, mulai kuliner hingga busana. Selain itu, kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan bawang juga tersedia. AHY mengaku akan ikut menyukseskan program KMP, khususnya dukungan infrastruktur, pun terus bersinergi bersama Pemkot Madiun dan kementerian yang lainnya. Dalam kesempatan tersebut, AHY juga mengapresiasi Wali Kota Madiun Dr. Maidi dalam menyukseskan program Presiden. AHY menilai Wali Kota dapat menjadi referensi positif bagi kepala daerah lainnya. Semangat yang sama untuk menyukseskan salah satu program strategis agenda prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu menghadirkan koperasi
di setiap desa dan juga setiap kelurahan se-Indonesia, tentu termasuk yang ada di wilayah Kota Madiun. Semangatnya adalah koperasi menjadi semakin kuat, menjadi jangkar soko bulu perekonomian dan bisa menghadirkan banyak keuntungan bagi masyarakat yang juga bisa langsung punya akses untuk menjual produk-produk mereka. Ya, kita tahu bahwa tadi ada beras, ada minyak, kemudian juga gula, ada bawang, termasuk juga produk-produk kuliner, produk-produk UMKM dari busana dan lain sebagainya. Ini semua menjadi wahana yang baik untuk ekonomi masyarakat. Pelaku UMKM, para petani, pekebun, peternak, ini harus kita muliakan dengan cara memberdayakan mereka dengan memberikan ruang agar produk-produknya, karya-karyanya juga bisa langsung dikonsumsi oleh pasar, oleh masyarakat, oleh kita. Sementara itu, Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyebut, sebanyak 27 KMP di seluruh kelurahan yang ada di Kota Madiun siap dioperasionalkan, termasuk kesiapan sumber daya manusia atau SDM-nya telah menjalani pelatihan. Sepanjang operasional KMP nanti, masing-masing koperasi di kelurahan bakal terintegrasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, atau Dapur Makanan Bergizi Gratis atau MBG. Harapannya segala kebutuhan dapur bakal ditopang oleh KMP. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sarasehan pengembangan kawasan Pawitan Dirogo berlangsung sukses di Kota Madiun Jumat 22 Agustus. Forum ini menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi dan Pangan. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wiono Mugiarso menjelaskan, Sarasehan menjadi wadah bagi pusat dan daerah menyatukan program prioritas. Dari hasil pertemuan tercatat 37 usulan pembangunan fisik maupun non-fisik yang telah disaring sejak lama. Usulan tersebut mencakup percepatan konektivitas, penguatan SDM, hingga pengembangan ekonomi kreatif. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyambut baik kepercayaan Kota Madiun sebagai tuan rumah Sarasehan. Kehadiran Menko AHY dan Wagub Emil ditambah perwakilan 3 elemen kementerian menurut Dr. Maidi menjadi bukti komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat kolaborasi. Selain itu, seluruh ketua paguyuban Sepawitan Dirogo juga hadir, menegaskan kekompakan daerah dalam mendorong pembangunan kawasan strategis ini. Alhamdulillah Kota Madiun ketempatan dengan Pawitan Dirogo ya sudah banyak ilmu untuk ke depan membawa kemajuan Kota Pawitan Dirogo. Ini menyemangati saya, semuanya bidang tadi sudah bagus sekali ya. Kita informasi ini ada yang ketinggalan sehingga program-program kita insya Allah nanti akan segera tune dengan pusat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menerima 2 mobil toko untuk promosi UMKM Kota Madiun agar produk lokal bisa lebih dikenal luas. Sekaligus membuka program Cemara dengan pelatihan Cinta Bangga Paham Rupiah bagi tim penggerak PKK, guna memperkuat daya saing UMKM dan literasi keuangan masyarakat. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menerima 2 unit mobil toko atau MOKO dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro di Snaker KUKM. Penyerahan armada tersebut berlangsung di Pondok Abi Bahrun, Kamis 21 Agustus. Mobil MOKO ini nantinya difungsikan sebagai etalase berjalan produk UMKM Kota Madiun. Menurut Wali Kota Maidi, kehadiran mobil tersebut menjadi strategi pemasaran baru agar produk lokal bisa lebih dikenal luas, tidak hanya di dalam kota tetapi juga ke berbagai daerah. Selain 2 unit mobil, fasilitas pendukung juga disiapkan agar kegiatan promosi semakin maksimal. Harapannya, semakin banyak masyarakat yang mengenal dan membeli produk UMKM Kota Madiun. Dengan hadirnya mobil MOKO ini, Pemkot Madiun optimis produk UMKM akan semakin naik kelas dan memiliki daya saing lebih luas di pasar regional. Ada mobil untuk pemasaran produk UMKM Madiun. Mobil ini nanti akan mengaspal sampai ke beberapa daerah. Kalau kita diundang di Blitar, pameran, mobil ini akan datang ke sana.
Ini nanti kita lengkapi dengan panggung sound system sekali. Jadi nanti mobil ini akan membawa produk Madiun keliling. Insya Allah nanti keliling Jawa ya. Keliling Jawa ada undangan kita bawa, ada undangan kita bawa. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun, Bapak Wakil Wali Kota Madiun. Wali Kota Madiun Dr. Maidi membuka program Cemara melalui kegiatan Training of Trainers Cinta Bangga Paham Rupiah kepada tim penggerak PKK Kota Madiun Kamis 21 Agustus. Wali Kota Maidi dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya mengelola rupiah dengan bijak agar dapat menunjang kehidupan. Ia mencontohkan bagaimana uang yang dimiliki sebaiknya diputar untuk usaha sehingga menghasilkan keuntungan, bukan dihabiskan untuk hal yang kurang produktif. Uang rupiah itu nantinya bagaimana benar boros-boros, iso nabung, masa depannya cerah karena banyak rupiah. Ini diberitahu. Dan juga bagaimana uang itu tetap bagus. Ini polanya. Uang itu tetap terawat, uang itu aman. Mengamankan uang itu juga mengamankan hidup ke depan. Ini yang penting. Aman rupiahnya, rupiah mengamankan masa depannya. Untuk belanja yang hemat, untuk apa. Ini karena perjalanan hidup yang panjang ini tidak lepas dengan rupiah. Rupiah aman, hidupnya ke depan aman. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Desi Surya Andriana menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan membekali para ibu PKK agar dapat menularkan pemahaman tentang cinta, bangga, dan paham rupiah kepada keluarga maupun lingkungan sekitar. Melalui program Cemara ini, Pemkot Madiun berharap masyarakat semakin bijak mengelola keuangan, sekaligus menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa. Cemara namanya, itu adalah cerdas membentuk keluarga rupiah. Jadi yang mau diajarkan di kesempatan kali ini terutama 3 hal: cinta, bangga, dan paham rupiah. Gitu. Jadi cintanya gimana kalau cinta rupiah? Cinta rupiah dijaga. Jangan dilipat, jangan diremas, jangan distempel, gitu ya. Bangga rupiah artinya bangga menggunakan transaksi dalam negeri menggunakan rupiah, gitu. Jangan menggunakan uang negara lain. Yang ketiga paham. Nah, paham rupiah ini tadi yang banyak disampaikan oleh Pak Wali Kota. Jadi paham itu bagaimana kita mendapatkan rupiah, mengelolanya, bertransaksi, berhemat untuk digunakan untuk intinya untuk kegiatan hari ini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Rencana pemerintah Kota Madiun mengembangkan kawasan hijau produktif di TPA Winongo mendapatkan dukungan berbagai pihak. Terbaru dukungan datang dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Madiun. Korps Adiaksa menyerahkan ribuan bibit pohon buah dalam rangka peringatan hari lahir ke-80 Kejaksaan. Dr. Maidi mengapresiasi dukungan Kejari atas penyerahan bibit pohon buah. Menurutnya, hal itu membantu Pemkot Madiun dalam program pelestarian lingkungan. Pun upaya menjaga udara Kota Madiun tetap bersih. Terima kasih sekali dengan Pak Kejari Kota Madiun pas ulang tahunnya Kejaksaan ke tahun ke-80. Madiun punya program penurunan suhu, udara harus bersih, oksigen harus plus. Ini harus kita lakukan bersama dan hari ini Pak Kejari timbang 2.500 pohon. Ini yang luar biasa sekali. Di tempat yang sama, Kepala Kejari Kota Madiun, Dede Sutisna mengaku sengaja menyerahkan sebanyak 2.500 bibit pohon buah untuk ditanam di TPA Winongo. Di antaranya bibit pohon mangga, nangka, durian, dan juga kelengkeng. Dengan begitu, rencana Wali Kota Madiun membangun TPA yang dari sampah menjadi berkah dapat menjadi kenyataan. Selain itu, Dede berharap besar agar Kota Madiun mampu menjadi kota dengan udara terbersih nomor 1 se-Jawa. Harapan
Saya dan teman-teman dari Kejaksaan untuk tahun sekarang tidak hanya nomor 2, tapi nomor 1 udara terbersih se-Indonesia kalau bisa. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Formasi anggota DPRD Kota Madiun kembali lengkap. Salah satu kursi anggota DPRD yang kosong akhirnya terisi. Usman Effendi resmi menjadi anggota DPRD Kota Madiun menggantikan Andiraya Miko Saputra yang wafat pada 16 Mei 2025 lalu. Prosesi pelantikan pengganti antar waktu atau PAW tersebut berlangsung khidmat melalui rapat paripurna Rabu 20 Agustus malam. Rapat paripurna pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD pengganti antar waktu tersebut dipimpin Ketua DPRD Armaya dan diikuti sejumlah pejabat daerah, tak terkecuali Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Wali Kota pun menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan besar atas bergabungnya Usman Effendi di Lembaga Legislatif Daerah Kota Madiun. Lebih lanjut, Dr. Maidi menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kehadiran anggota DPRD yang baru diharapkan menjadi momentum untuk tancap gas mempercepat lahirnya gagasan dan masukan yang bermanfaat bagi pembangunan daerah. Sebagai informasi, Usman Effendi dilantik sebagai PAW setelah memperoleh suara terbanyak kedua di bawah almarhum Andiraya pada pemilu legislatif 2024 dari Dapil 4 Manguharjo, Kota Madiun. Usman berada di urutan kedua dengan memperoleh 772 suara. Dengan bergabungnya Usman, fraksi PDI Perjuangan kini kembali lengkap dengan 4 kursi legislatif di DPRD Kota Madiun. Ya, saya sebagai Wali Kota Madiun mengucapkan selamat. Mudah-mudahan pasukannya sudah ready, baru menggantikan Mas Andi almarhum, bisa cepat menyesuaikan diri, bisa cepat untuk memberikan kontribusi kemajuan Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Untuk itu guna mengharap berkah dan kelancaran acara hari ini, mari Pemerintah Kota Madiun terus berupaya membangun masyarakat yang maju, terbuka, dan sejahtera. Salah satunya melalui kegiatan penyuluhan politik dengan sasaran tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga stakeholder terkait. Penyuluhan yang mengusung tema meningkatkan kesadaran politik masyarakat, mendorong partisipasi dalam proses demokrasi, dan mencegah terjadinya konflik sosial itu digelar di Sun Hotel Rabu 20 Agustus. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Madiun Dr. Maidi hadir langsung sekaligus menekankan pentingnya kesadaran politik sebagai fondasi terciptanya kondusivitas di masyarakat. Orang nomor 1 di Kota Madiun ini juga memaparkan sejumlah program pembangunan yang tengah berjalan. Salah satunya pengembangan tempat pembuangan akhir TPA Winongo yang akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Disebutkan, beberapa menteri dijadwalkan datang untuk meninjau langsung perkembangan Kota Madiun. Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa Kota Madiun kini menjadi perhatian banyak pihak karena proses pembangunan yang signifikan. Ia bahkan menargetkan Madiun masuk dalam daftar 25 kota sehat dunia. Selain itu, Wali Kota memastikan kebijakan perpajakan tetap berpihak pada masyarakat. Wali Kota Maidi juga mengajak masyarakat untuk memberikan kritik dan saran yang membangun demi kemajuan kota. Menurutnya, keterbukaan adalah kunci mencegah potensi konflik sosial. Melalui penyuluhan ini, pemerintah Kota Madiun berharap masyarakat semakin memahami pentingnya kesadaran politik dan berpartisipasi aktif dalam menjaga persatuan. Dengan demikian, suasana kondusif dapat terjaga sehingga pembangunan kota dapat berjalan lancar. Kita mencegah konflik sosial itu kalau tidak ada keterbukaan. Setelah itu ada keterbukaan, tanya jawab dan sebagainya, konflik sosial kan tidak ada. Konflik sosial itu karena tertutup nggak jelas. Kalau kita sudah jelas, ya ayo silakan masukkan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi kembali menjadi narasumber di dunia perkuliahan. Kali ini, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu menjadi narasumber dalam pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PPKMB 2025 di kampus 5 Universitas Negeri Surabaya atau UNESA di Magetan. Wali Kota menjadi narasumber di hadapan 1.800 lebih mahasiswa-mahasiswi baru UNESA Rabu 20 Agustus 2025. Wali Kota mengaku bangga dengan UNESA. Mantan guru itu menyebut perkembangan UNESA begitu cepat dan luar biasa. Meski baru membuka di Magetan 2024 yang lalu, kampus 5 sudah memiliki nyaris 2.000 mahasiswa.
Wali Kota Dr. Maidi memang pernah mengenyam pendidikan di UNESA. Waktu itu masih bernama IKIP Surabaya. Wali Kota mengambil jurusan pendidikan geografi dan lulus tahun 1985. Karenanya, menjadi narsum di kampus 5 UNESA jadi ajang nostalgia bagi Wali Kota. Tidak hanya bercerita tentang masa-masa perkuliahannya dulu, Wali Kota memberikan kata-kata motivasi untuk para mahasiswa. Wali Kota juga berpesan untuk tidak cepat berpuas diri dalam menuntut ilmu. Seperti halnya Wali Kota yang menamatkan pendidikan hingga S3. Wali Kota Dr. Maidi menamatkan S3 saat menjabat sebagai Wali Kota Madiun periode yang lalu. Wali Kota berharap mahasiswa sekarang juga seperti itu. Setelah selesai S1 bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Pemerintah Kota Madiun memberikan kesempatan besar kepada masyarakatnya untuk mengenyam pendidikan tinggi. Salah satunya melalui program Bantuan Beasiswa Mahasiswa atau BBM. Setidaknya sudah ada 1.000 lebih yang mendapatkan program tersebut sampai saat ini. Pemkot Madiun juga mulai membuka program beasiswa untuk S2 dan S3, namun sementara masih untuk aparatur pemerintah Kota Madiun. Wali Kota juga berpesan agar mahasiswa senantiasa mengikuti perubahan serta menjadi bagian dari perubahan. Artinya mahasiswa tidak hanya mengikuti perubahan, tetapi juga turut andil menciptakan perubahan itu sendiri. Harapannya tidak tertinggal dan tidak menjadi korban perubahan. Kampus itu jadikan rumah kedua. Kampus ini jadikan modal untuk kesuksesan ke depan. Salah satunya manfaatkan perpustakaan, manfaatkan dosen, dan manfaatkan waktu di kampus ini semaksimal mungkin. Insya Allah kalau itu dimaksimalkan, ini modal untuk sukses ke depan. Ini yang saya alami. Ini yang saya lakukan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun bersama Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Madiun terus memperkuat sinergi dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak. Hal itu terwujud dalam audiensi antara Wali Kota Madiun Dr. Maidi dengan Kepala KPP Pratama Madiun Paulus Cipto Adidoso Putro di Sun Hotel Rabu 20 Agustus. Pertemuan menjadi wadah untuk mempererat kerjasama antara pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dengan pemerintah Kota Madiun. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong pembangunan daerah yang lebih cepat dan berkelanjutan. Wali Kota menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang telah terjalin baik selama ini. Menurutnya, kepatuhan pajak merupakan salah satu kunci dalam mendukung program pembangunan. Sementara itu, Kepala KPP Pratama Paulus Cipto menegaskan komitmen pihaknya untuk terus bersinergi dengan Pemkot Madiun. Melalui audiensi ini, kedua belah pihak berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi, sehingga penerimaan pajak semakin optimal dan mampu menjadi fondasi bagi kemajuan Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Event Kota Madiun selalu menarik dan fantastik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Amel bersama tim yang bertugas undur diri. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.